Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Bapak Dr. Insinyur Setiawan Wangsa Atmaja di PLSEMI. Dan yang kami hormati Ibu Kepala Dinas PPTSP Provinsi Jawa Barat Ibu Naneng Kamaraningsi SEMAP. Juga kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang sudah hadir tentunya di hari ini di hari Rabu 22 Februari 2023 di Forum Dinas PMPTSP se-Jawa Barat. Tepuk tangan dong semuanya, luar biasa ya. Meskipun sudah mengikuti rangkaian acara dari pagi sampai siang, kita masih lihat nih banyak yang masih standby ya. Betul sekali ya. Tapi Kamboni dan Tata, jika kita hadirin ini perlu peragangan otot. Iya, karena dari pagi sampai siang sudah berkutat dengan banyaknya materi gitu ya. Betul, karena memang saat siang ini tuh masa-masa otot itu agak tegang gitu Teh dan juga Wilma. Betul ya Bapak Ibu hadirin ya. Maka dari itu kita hadir di sini untuk merilekskan otot-otot Bapak Ibu sekalian di sini ya. Megangkan otot-ototnya gitu tentunya ya. dengan penampilan Team of Team DPM PTSP Jawa Barat. Wah, luar biasa sekali. Kebetulan pada tanggal 18 Januari lalu Team of Team di Dinas PMPTSP ini sudah resmi di launching. Berjumlah 93 tim dan dibagi ke beberapa kelompok nih. Ada berapa kelompok nih Pak Wilmar? Ada terbagi dalam 8 kelompok Bapak Ibu sekalian. Baik, saya sebutkan. Yang pertama dari sekretariat, tim urusan perencanaan pengembangan iklim penanaman modal, tim urusan promosi kerjasama dan hilirisasi investasi, tim urusan pelayanan perizinan infrastruktur dan sosial, tim urusan pelayanan perizinan ekonomi dan sumber daya alam, tim urusan pengawasan dan pengendalian, tim urusan penyuluhan, pengaduan dan advokasi, serta tim urusan data dan informasi Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat. Luar biasa, boleh tepuk tangannya sekali lagi dong untuk super tim Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat ini. By the way ini, kayaknya kan masih ada yang belum tahu nih bagaimana sih kemeriahan dan kehebohan dari launching Team of Team Dinas PMPTSP ini. Betul? Iya, betul sekali. Pada penasaran? Bapak Ibu penasaran? Wah, yang di ujung penasaran banget kayaknya. Oke. Baik, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita saksikan highlight dari launching Team of Team Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat.
biasa sekali. Bapak Ibu semua, itu tadi adalah video highlight dari launching Team of Team BPMPTSP Jabar. Seperti yang kita lihat tadi, sekilas videonya Bapak Ibu, itu luar biasa menunjukkan kreativitas. Betul. Juga menunjukkan kekompakan, betul nggak? Dan melihat sekali ya, sangat Betul. ada rasa kekeluargaan dan persahabatan dari setiap tim yang ada Iya, ya. betul sekali. Terasa banget itu ya. Betul sekali. Tapi selain itu, Kan, Rea dan juga Wilman, di sini kita akan kehadiran artis yang luar biasa. Tentunya ini artis legendaris dan artis ini ya tepat hadir di saat hari Rabu ini, Hari Santri Nasional, Bapak Ibu semua. 22 ya. Betul ya, kira-kira siapa nih? Ini penyanyi sih. Ini cluenya Bapak Ibu, ini penyanyi. Terus juga ini terkenal ya seantero raya Indonesia. Betul ya. Aku jadi penasaran siapa nih? Ada yang bisa nebak siapa nih? Artis, Betul? Penyanyi ya? penyanyi sudah pada dikenal berhubungan dengan Hari Santri. Dia santri. Kalau iya, beliau tapi bermusik dan berdakwah juga, berdakwah melalui karya-karya musiknya. dia tuh sering dikenal dengan sebutan Bang Haji. Wah, kalau gitu udah bisa tahu dong siapa. Baik, tanpa menunggu lama-lama lagi, Kita mari sambut. kita sambut Bang Haji Roma Irama beserta Sonekat Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya hadir di sini untuk menghibur beserta saudara-saudara saya. Mohon maaf nih belum sempat cukuran dan mandi keramas ini. Yang pertama Robi Irama. Dia pada suling sakti. Yang kedua Romo Irama. Pada suling ya, suling sakti. Yang ketiga Dense Irama, gitar. Samping saya Rominol Irama. Saya sendiri Roma Irama. Samping saya ini perempuan satu-satunya Romlah Irama. Yang terakhir karena dia kagetan Rewas Irama. Mari kita bergoyang. Lagu pertama kita akan membawakan lagu Sahabat. Mari kita bergoyang semuanya. Mencari teman memang mudah, apabila untuk teman suka. Mencari teman tidak mudah, apabila untuk teman duka. Banyak teman di meja makan, teman waktu kita jaya, tetapi di pintu penjara, di sana teman tiada. Mencari teman memang mudah, apabila untuk teman suka. Mencari teman tidak mudah, apabila untuk teman duka.
biasa. Untuk Bang Haji Roda Lagu Sosok pembuka sudah semeriah ini beserta dayang-dayangnya menari dan saudara-saudaranya yang juga mempunyai suara merdu. Bang Haji, Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam. Sangat berwibawa ya suaranya. Sekali lagi Bang Haji lebih semangat. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa ya. Bang Haji, tadi lagu pertama, lagu Sahabat. Kenapa Bang Haji milih lagu itu? Bang Haji ada arti nggak Bang Haji di lagu itu Bang Haji? Sahabat itu ibarat tubuh kita. Kalau sebagian tubuh kita sakit, semuanya merasakan sakit. Itulah sahabat sejati. Setuju ya hadirin semua? Sangat filosofis ya Bang Haji ya. Satu merasa, semua ikut merasa gitu ya. Tapi Kita di sini semua sahabat. Betul. ya. Sahabat semuanya ya. Katanya dan Kang Randy, Kenapa? karena Gimana? penonton belum puas kalau hanya satu lagu saja, Kang Randy. Iya, Memang betul, karena Bang Haji di sini akan menghadirkan dua lagu yang tadi Sahabat dan lagu kedua adalah Perjuangan dan Doa. Betul ya Bang Haji ya? Wah, Betul sekali. Betul sekali. Langsung aja hadirin semuanya, Bang Haji Roma Irama dengan Lagu perjuangan. Perjuangan dan Doa. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahitnya rasa empedu, manisnya rasa gula. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah juga dengan dia. Hey, Rama Irama Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. satu lagu terakhir yaitu Perjuangan dan Doa. Bang Haji Roma Irama, di sini aku mau nanya dulu nih ya, kira-kira dengan tadi salah satu lirik berakit-rakit dahulu, berenang kemudian. Apakah ada arti tersendiri mungkin untuk team of team ini dari satu lirik tersebut? Tidak ada perjuangan yang sukses apabila tidak disertai dengan doa. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Sangat filosofis sekali. Kita harus selalu berdoa. Berjuang, berdoa. Berjuang, berdoa. Bolak-balik aja.
Kalau dilihat nih ya, Pak Reni dan Pak Wilman dan Iya, kawan betul. semua, dari lagu pertama, lagu Sahabat, kemudian Perjuangan dan Doa, sangat filosofis sekali dan dua-duanya sangat berhubungan erat dengan Team of Team. Betul. Harus memiliki rasa persahabatan yang kuat, juga ada perjuangan dan tidak lupa harus disertai dengan Disertai doa. Betul. Tapi saya Kang Randy, Gimana? memang hal itu semua sangat penting, tapi ada yang jauh lebih penting. Tanpa adanya sosok yang membina dan membentuk menjadi sebuah tim yang luar biasa ini, diperlukan sosok yang sekelas maestro. Alhamdulillah kita punya sosok maestro tersebut. Kita punya sosok maestro yang telah memimpin, membina 93 tim di Dinas PMPTSP ini. Tepuk tangan dulu dong. Namun Teh dan juga Wilman, nampaknya di sini Bapak Ibu sekalian kurang semangat nih kayaknya. Harus disemangatin dulu nih kayaknya ya. Kebetulan Harus maestro semangatin. kita ini seorang multi talent juga. Betul. Selain bisa membina para timnya, beliau juga bisa bernyanyi, Bapak Ibu. Mau dengar? Mau dengar? Baik, makanya udah gak sabar nih. Kita langsung sambut aja ya. Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat, Ibu Neneng Komandansi SEMAT. Ibu Neneng, mohon diceritakan dong kenapa lagu apa yang akan dibawakan serta pesan dan makna apa yang akan disampaikan melalui lagu yang Ini akan permintaan dibawakan. dari panitia juga. Judulnya adalah Ikan Dalam Kolam. Ikan dalam kolam ya. Kenapa nih Bu mau ikan dalam kolam? Ada apa Bu? Kenapa Bu? Dalam membentuk tim, apalagi 93 tim, perlu benar-benar hal yang kondusif untuk memperoleh the right man on the right team. Seperti kita melihat ikan di dalam kolam. Oke, ya luar biasa sekali. Jadi tidak mudah untuk membentuk tim ya. Betul. Seperti melihat ikan dalam kolam gitu. Betul. Berbagai Ada keharmonisan, ketenangan dan keindahan seperti kita melihat keindahan sebuah kolam. Baiklah kalau begitu langsung aja mungkin Wilman dan juga Izin, Teh Mas ya. Hendra. Oke, langsung yuk. Langsung, udah gak sabar lagi, kita sambut lagu, kita dengarkan lagu Ikan dalam kolam. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada ASN pendiam, caranya tak sama menggoda ASN lincah. Mengizin kepada Bapak Sekda untuk bergabung bersama. Baik, Pak. Dan juga berhadir di sini berdiri untuk berjalan bersama-sama. Yuk, boleh berdiri untuk berjalan bersama Bapak Ibu semua di sini. Dan bersama, karena kita bersama juga dapat berdiri bersama untuk berjoget. Ayo Bapak Ibu. Bapak silakan berdiri semua.
PTSP Provinsi Jawa Barat Ya. ini. Tapi Teh kira-kira ini boleh untuk tetap berkumpul dulu. Bapak Ibu boleh kembali ke sini terlebih dahulu karena kita akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu ya. Sebelum mulai ya, merubah posisi. Kami mohon izin kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi untuk bergabung. Untuk yang tadi sudah tampil, Boleh Bapak Ibu untuk yang tadi ikut. sudah tampil dari awal juga boleh untuk bergabung bersama kami di sini karena akan karena akan foto bersama terlebih dahulu. Boleh tim dokumentasi untuk mendokumentasikan lagi. Oke, siap ya. Sudah siap semuanya? Kita pose aja dulu ya. 1. Belum kayaknya ya. Oke. Oke, lagi Ada yang siap-siap di bawah dulu. ya, ada yang di bawah. Laki-laki jongkok. Boleh? Laki-laki jongkok di depan. Rapat, beri ke Biar depan. tidak terlalu rapat. Oke. Bang Haji. Wah, Oke, Oke, sudah siap ya? siap. 1, 2, 3. Boleh pose jabar juaranya satu kali? Oke. Siap. Coba dengan Jabar gaya juaranya. jabar juara. Jabar Jabar juara. juara. Oke. 1, 2, 3. Oke, dan terakhir investasi juaranya boleh? investasi juara. 1, 2, 3. Oke. Bebas, loncat. Bebas ya. Kita kayak bebas Oke. satu kali lagi. Satu Boleh. kali lagi. Lebih Berteriak siap. sendiri ya, Boleh loncat ya. loncat. Tapi awas jangan jatuh. 2, 3. Luar biasa. Ya. Terima kasih. Oke. Kepada Bapak Sekda, terima kasih atas partisipannya. Thea dan juga Wilman, Ya, Kang Randy. nampaknya sudah sampai di penghujung acara, namun belum beres ya karena untuk team of team ya sudah saatnya kita harus pamit. Betul. Setelah tadi penampilan dari perwakilan tim of team yang ada di Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat ini beserta pembina timnya, maka acara dari sesian ini sudah selesai. Namun Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu karena masih banyak rangkaian acara pada hari ini. Betul? Kalau begitu, Bapak Ibu semuanya, kami dari Trio Kabel mengucapkan terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya paparan tentang rencana indikasi program kegiatan tahun 2024 oleh Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat. Kepada Ibu Noneng Komareningsi SEMAP, dipersilakan. Muasampurasun. Yang saya hormati Pak Sekda, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah Pak Sekda, ini teman-teman masih stay dari pagi. Mungkin bisa saya laporkan bahwa tadi pagi kita sudah melakukan lesson learn gitu untuk beberapa topik, terutama mengenai profesionalitas di penyelenggaraan investasi, kemudian juga integritas, dan kemudian juga untuk melayani.
ada dari Bank Indonesia, kemudian KPK, dan LAN RI. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sampai tahun 2022 ini kita realisasi investasi sebesar 174 triliun, dan itu posisi pertama di Indonesia. Tenaga yang diserap 185.470, ini delta ya, dan rasionya adalah per 1 triliun itu menyerap 1062 tenaga kerja. Kalau melihat capaian realisasi investasi kabupaten kota di tahun 2022 ini, alhamdulillah ada yang mencapai target yang BKPM, tetapi juga ada yang tidak gitu ya. Masih ada beberapa PR, dan kemudian untuk tahun 2023 kita memiliki target sebesar 188 triliun, dan saya memproret dari capaian realisasi 2022. Jadi tidak jauh, rata-rata meningkat sekitar 11% untuk targetnya. Mudah-mudahan kita bisa memenuhi target tersebut di tahun 2023. Tapi kalau melihat persentase capaian realisasi investasi, Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Bandung Barat, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Tasikmalaya. Karena memang kalau yang kecil ketika meningkat itu langsung 100% gitu ya. Kalau Bekasi, Karawang meningkat 25% juga. Bekasi itu meningkat sebesar dari 29 ke 36 ya. 9 triliun tetapi capaiannya 125%, dan terbesar realisasi investasi dibanding target ada di Kabupaten Karawang. Kemudian perkembangan capaian indeks kepuasan masyarakat, karena realisasi investasi kemudian masyarakat tidak merasa puas juga saya kira kurang, karena IKU dari Kadis PMPTSP 2 sebetulnya realisasi investasi dan IKM. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga independen, kita lihat bahwa 2018 IKM kita mencapai 79,56, kemudian 2019 81,62, dan 2020 85,62, 2021 85,84, dan 2022 90,84. Apakah ini karena fungsional? Ya, kondisinya seperti itu ya. Kondisinya seperti itu kalau lihat realisasi investasi dan IKM. Bapak Ibu sekalian, tetapi walaupun begitu kita masih memiliki banyak PR. Beberapa PR kita terutama juga adalah ada beberapa investor yang beralih walaupun kemudian kembali lagi seperti itu ya, karena dianggap UMP terlalu besar, tetapi kemudian setelah keseluruhan kembali lagi ke Jawa Barat karena tetap lebih efisien. UMP besar itu sebetulnya tidak masalah ketika produktivitasnya tinggi seperti itu. Nah itu jadi bagaimana membangun kita produktivitas mungkin, kemudian juga ada penurunan investasi memang pada masa COVID ya, itu saya kira di seluruh dunia. Kemudian juga terbatasnya potensi investasi ready to offer, IPRO, investment project ready to offer, yang nanti kita akan berkolaborasi mungkin selanjutnya dengan Bank Indonesia melaksanakan coaching klinik kepada Bapak Ibu sekalian, siapkan seluruh proyek yang akan kita dorong, dan setelah coaching klinik ada award dari Bank Indonesia juga akan memberikan atau mendampingi sampai ke FS, tapi cukup mungkin untuk beberapa proyek itu ya, jadi tidak dari seluruh kabupaten kota. Nah mungkin rencana strategis di 2024 dan 2026 ini sesuai dengan arahan
surat dari Pak Sekda bahwa hari ini kita akan memberikan masukan terutama kepada Bapeda gitu yang saat ini juga sudah hadir. Ibu, terima kasih. Bagaimana rencana ke depan di PMPTSP untuk memperoleh targetnya dan mencapai yang kita cita-citakan. Jadi di RUPM, di Rencana Umum Penanaman Modal Jawa Barat itu menyatakan bahwa kita menjadi destinasi terbaik di tahun 2025 se-Asia Tenggara. Dan ini juga kehendak dari Pak Gubernur menyampaikan karena kalau di Indonesia sudah 5 tahun terakhir ini juga sudah juara, jadi selanjutnya harapannya adalah nomor 1 di Asia Tenggara. Walaupun mungkin yang akan kita bandingkan apple to apple, Bapak, kalau Singapura negara mungkin tidak akan kita bandingkan, jadi provinsi-provinsi saja gitu, provinsi-provinsi yang ada di Asia Tenggara. Apakah itu hanya mimpi atau memang bisa kita realisasikan, tapi tentunya juga harus effort yang luar biasa. Kita tidak akan mencapai hal yang luar biasa tersebut tanpa usaha yang luar biasa. Dan berdoa ya Pak Dodin ya. Nah kemudian di indikator kinerja utama kita, nilai realisasi investasi target 2024 176 3,1 ini pakai regresi linear aja Pak Wawan ya. Belum ada asumsi Pak. Belum ada menggunakan asumsi. 2025 mentargetkan 178, 2026 179,90 walaupun BKPM di 2023 sudah mentargetkan 188 hampir 190 triliun untuk Jawa Barat. Kemudian indeks kepuasan masyarakatnya kita targetkan 2024 90, kemudian 2025 90,50, 2026 91. Mudah-mudahan ini tidak terlalu pesimis ya. Nah kemudian program dan kegiatan di 2023 kita masih terus mengembangkan jelita Pak. Fiturnya kita tambah lagi. Itu sistem yang ada di PMPTSP untuk membackup OSS. Selama ini mungkin di berbagai belahan provinsi setelah UUCK cukup dinamikanya cukup luar biasa ya. Nah, alhamdulillah Pak Sekda mensupport untuk membuat pergub gitu. Bahwa kita menggunakan sistem internal untuk beberapa KBLI yang OSS-nya belum running. Sehingga tidak ada delay dari pelayanan yang kita lakukan seperti itu. Dan kemudian jelita ini juga terus berkembang inovasinya, salah satunya adalah visitasi secara virtual. Jadi kepada pelayanan perizinan yang kemudian cukup untuk visitasinya secara virtual, tidak kita langsung datangi, tetapi dilakukan secara jarak jauh. Kemudian jelita ini juga ada pengawasan virtual untuk omset yang di bawah 5 miliar seperti itu, karena kita banyak sekali untuk didatangi itu tidak mungkin Pak Sekda. 1.200 yang kita izinkan di tahun kemarin harus kita awasi, dan kemampuan kami setelah dihitung-hitung itu sekitar 600 gitu yang bisa langsung diawasi. Jadi selebihnya adalah menggunakan virtual. Kemudian West Java Investment Summit tetap menjadi andalan untuk promosi. Mudah-mudahan di tahun ini insya Allah Pak Sekda mungkin di Juli. Jadi kita akan majukan sekitar 2 bulan, biasanya Oktober, November gitu. Dan mungkin di tahun ini kita akan laksanakan di bulan Juli. Tapi itu adalah puncaknya dari promosi. Tapi selama menjelang WJIS, Road to WJIS itu juga ada beberapa promosi tentunya. Tanggal 9 ini sebetulnya kita diundang oleh Dubai untuk Indonesia Investment Day, dan ada beberapa proyek dari Jawa Barat yang dipromosikan di sana. Kemudian West Java Investment Hub ini masih kita terus optimalkan. Tahun kemarin karena COVID tidak ada pertemuan, nah sekarang di West Java Investment Hub akan lebih optimal.
teman-teman para pengusaha bisa menggunakannya untuk bertemu dengan para investor ataupun dengan government sendiri. Kemudian ada nasi kuning karena salah satu tugas kita pengawasan, tetapi juga pembinaan seperti itu. Ada sanksi, tapi memang bertahap ya. Ada sanksi ketika kita menemukan sesuaian antara kenyataan di lapangan yang dilakukan oleh perusahaan dengan izin yang dimintakan. Nah, tetapi selain pengawasan juga ada pembinaan. Kemudian CIFES akan kita lakukan lagi setelah 2 tahun, tidak ada, 2 tahun sekali maksud saya. CIFES ini merupakan kurasi, Bapak, kurasi dari UMKM sehingga mereka siap untuk bekerjasama dengan investor yang lebih besar. Ini dalam rangka kita membangun ekosistem yang ada sehingga masyarakat kita memiliki akses terhadap investor-investor ini, kepada investasi ini, bukan hanya tenaga kerja, tetapi juga supply chain-nya, kemudian alih teknologinya, dan ujungnya harapannya tentu saja akses terhadap permodalannya. Dan CIFES adalah mengkurasi UMKM di wilayah se-Jawa Barat untuk siap melakukan kemitraan, paling tidak dalam supply-nya atau siap menerima investasi dari para investor yang akan kita lakukan sekitar Juni. Kemudian formalisasi NIB. Alhamdulillah Jawa Barat menjadi juga pemberi NIB terbanyak di Indonesia untuk tahun ini. Dan kita akan terus-menerus untuk gebiar NIB, karena dengan NIB ini para UKM bisa secara formal dan legal melakukan usahanya. Seperti itu. Kemudian MPP Digital, ini merupakan gagasan Pak Sekda, karena memang di kita baru ada 12 kabupaten kota yang memiliki MPP, Bapak. Dan MPP Digital ini akan kita kembangkan terus. Kalau sekarang avatarnya baru kepalanya, Pak. Mudah-mudahan ternyata kalau dengan kaki harus bayar, Pak. Jadi kalau sampai kepala itu tidak berbayar. Jadi sekarang masih kayak hantu gitu. Kalau bekerja yang kelihatan hanya kepala. Kalau sampai ke kaki, geraknya seperti yang si avatarnya gitu yang di game itu bayarnya cukup mahal. Semua dari personalnya gitu. Kemudian RB tentu saja kita tidak akan melupakan ini, karena RB bukan bagian ya, tetapi menjadi kehidupannya dari birokrat. Dan di tahun ini Pak, dari 93 tim itu ada 93 output dan ada 25 inovasi. Jadi dari setiap tim, dari setiap ketua tim ada inovasinya. Mudah-mudahan inovasi ini juga mempercepat, mempermudah, dan makin membuat kita profesional dalam melakukan pelayanan. Nah, untuk rencana program tahun 2024. Pertama adalah supporting juga terhadap MPP beberapa kabupaten yang memang belum memiliki MPP, dan karena memang menurut Perpresnya adalah tanggung jawabnya di Dinas PMPTSP. Kemudian tentu saja pemeliharaan gedung ya, pemeliharaan ini yang luar biasa, dan teman-teman saya kira itu PMPTSP menjadi wajahnya dari pelayanan publik gitu ya. Kalau kata Pak Direktur dari KPK, mudah sekali untuk melihat keberpihakan kepala daerah terhadap pelayanan publik. Lihat aja di PMPTSP-nya, dari pendidikannya dan kesehatannya, katanya seperti itu. Kemudian juga rebranding, karena mungkin cukup juga PMPTSP itu di mana sih gitu. Udahnya susah menyebut DPMPTSP, itulah ya pokoknya dinas yang ngurus izin gitu ya. Jadi membrandingnya itu perlu luar biasa, DPMPTSP. Mudah-mudahan Pak Sekda kalau bisa diusulkan jadi namanya Dinas Penanaman Modal aja gitu ya, atau Badan Penanaman Modal gitu, karena PTSP-nya juga sekarang kelihatannya sudah agak berbeda dengan yang dulu gitu, seperti itu, dan mudah dikenal
terutama mudah dikenal, harus kemana gitu datangnya, untuk menyampaikannya aja agak belibet untuk PMPTSP. Kemudian eh, kendaraan, nah kendaraan iya salah satu yang mungkin diperlukan juga, bagaimana kita supaya lebih agile, itu perlu sarana dan prasarana sepertinya. Kemudian harapan kita juga ada pojok digitalnya atau semacam, bukan command center sih, tapi pojok digital gitu di setiap MPP, sehingga misalkan ada perizinan yang diharapkan di Kuningan, orang Kuningan perlu perizinan di Depok, yang masuk ke pojok digital di MPP-nya tersebut. Kemudian penyediaan mobil pelayanan keliling masih kita harapkan Bapak Sekda di seluruh kabupaten kota, karena ternyata Garut itu jauh banget ya ke Ciklet itu ya, mungkin tidak terjangkau juga. Nah, mudah-mudahan kita bisa memiliki dari mobil pelayanan keliling ini, dan terutama juga bisa digunakan untuk penyuluhan kepada masyarakat, karena masih saja orang berpikir bahwa perizinan itu bayar, gitu. Perizinan itu mahal seperti itu. Nah, mungkin dan kemudian caranya bagaimana masuk digital juga tidak ngerti. Kita memerlukan penyuluhan dan pada saat ini saya juga membentuk sebuah tim penyuluhan. Kemudian transformasi ruang ya, di salah satu ruang di kami sudah dibuat untuk se-agile mungkin Pak. Ada ruang untuk co-working, ada buat untuk discuss, ada hanya untuk pribadi, private gitu untuk kerja, sehingga karena tadi timnya si A itu bisa ada di ruang mana gitu seperti itu ya, sehingga ruang itu harusnya tidak membatasi dia bekerja, tetapi mungkin juga kita harus memperbaharui seluruh sarana prasarana. Sekarang sudah dibuat seperti itu dengan meja yang ada sebetulnya. Kemudian juga tentu saja peningkatan kapasitas kompetensi sumber daya manusia. PMPTSP sudah menjadi organisasi yang sangat modern. Tentunya juga diperlukan profesionalisme dari tenaga kerjanya yang juga harus berpikir modern. Tentunya juga capacity building dan pelatihan, dan seperti yang disampaikan tadi oleh dari LAN RI seperti itu, peningkatan kapasitasnya ini kelihatannya tidak bisa sederhana gitu, sangat urgent dan sangat penting dan sangat diperlukan seperti itu. Apalagi di kami di PMPTSP pelayanan publik itu salah satunya melihat SDM-nya sudah punya sertifikat nggak untuk perizinan seperti itu. Jadi kalau mohon maaf kalau kemudian dipindahkan itu, nah yang punya sertifikatnya jadi hilang. Jadi hilang karena dinilainya itu orangnya punya sertifikat atau tidak, dari kepala dinasnya sampai ke pelaksananya. Kemudian juga pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana seperti yang tadi disampaikan, bahwa organisasinya udah sangat modern, kemudian tenaga kerjanya kita push untuk agile, tetapi kalau masih PC yang lemot, kemudian kekurangan laptop seperti itu juga. Jadi ini menjadi juga rencana-rencana ke depan, selain tentu saja melanjutkan yang tadi promosi, gedoran, pengawasan, kemudian peningkatan kurasi untuk UMKM, kerjasama, kemitraan, hilirisasi, dan roadshow. Saat ini ada roadshow dari kami ke luar negeri atau keluar provinsi, karena investor pada saat ini masih cukup menunggu dengan kondisi yang ada, dan itu juga merupakan inovasi-inovasi yang kami lakukan. Kemudian tim of teams di PMPTSP tadi disebutkan bahwa di kami tinggal 3 pejabat struktural, saya, Sekdis, kemudian keuangan. Kemudian ada 7 koordinator, kalau ini mengacu ke Permendagri ya, dan ada 93 tim. Ada 93 tim, 93 output, ada 8 outcome, dan ada 25 inovasi.
Jadi sampai saat ini saya kira Sakip kita sudah dengan membentuk tim Optim, Sakip terselesaikan, semua perencanaan RB juga sudah terselesaikan. Jadi semua inovasi per pilar pun sudah terselesaikan di bulan Januari ini, sehingga berikutnya hanya tinggal mengevaluasi supaya outputnya benar-benar terlaksanakan. Dan moto kami sekarang IPROS, dan ini sudah di-launching Bapak, sekaligus dengan melaunching tim Optim kita, integritas profesional dan excellent service. Di posisi integritas kita sudah WBBM, di posisi profesional realisasi investasi kita tertinggi di Indonesia, di sisi excellent service kita menjadi pelayanan publik prima terbaik di Indonesia. Alhamdulillah. Kalau di posisi Indonesia mungkin kita di posisi nomor 1 ya, alhamdulillah. Tetapi PR kita masih banyak tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dukungannya dan arahan dari Pak Sekda. Baik, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti bersama arahan dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat kepada yang terhormat Dr. Insinyur Setiawan Wangsa Atmaja Diploma SEM, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena saya melihat bahwa Bapak mayoritas pakai baju putih, saya buka jaketnya. Ya, jadi putih juga nih. Yang agak kurang sehat silahkan pakai jaketnya. Ya, yang pertama barangkali saya ucapkan selamat dulu Bu Noneng ya. Selain sukses dalam forum OPD gitu ya, juga sukses dalam tadi loh performance-nya tadi. Tepuk tangan dulu dong ya. Nah, saya sedikit surprise dulu ke Bu Neneng nih. Ini ada Pak Anton di sini. Tadi saya diajak untuk joget-joget di sini, cuman karena yang joget di sini sangat amat meriah, gitu. Saya khawatir saya ikutan ke depan malah mendestrak gitu ya, kurang lebih gitu. Jadi saya tahan dulu. Tapi di luar itu saya sebetulnya nge-shoot Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini. Makanya tolong nanti lihat nanti hasil syutan saya gitu ya. Dan nanti saya akan nombatkan siapa the best actress dan siapa the best actors. Ada nggak di sini nih orang-orangnya? Masih belum lihat saya nih nanti. Nanti ketika dinobatkan best actress nggak ada orangnya, nanti hadiahnya saya tarik lagi. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah forum OPD yang ke-20 yang saya hadiri langsung. Ya, jadi saya dalam 2 minggu ini sehari 4 Pak. Semalam juga sampai jam 11 malam kejar. Tapi apa yang ingin saya sampaikan? Karena ini saya ingin menyampaikan secara langsung, baik ke provinsi maupun kabupaten kota gitu ya. Karena ini sangat penting. Pak Tony ini sangat intens dan sangat memuji-muji terus ke Bu Noneng nih ya, dan ke Bapak dan Ibu sekalian. Tentu saja bahwa Jawa Barat leading diantaranya di nasional ini. Dan saya terima kasih Pak Tony, sangat bangga. Dan tepuk tangan buat Pak Tony dong. Dan juga terima kasih kepada Bu Nenden. Bu Nenden tadi mencatat khusus Bu, ketika Ibu ngomong infrastruktur, Ibu ngomong ini ada yang lemot, laptop segala macam dicatat sama Bapak dan semua. Nanti saya akan kontrol, dicatat aja itu benar-benar diusulkan apa enggak kan gitu. Ya, juga kepada seluruh kepala DPMP TSP, saya nggak tahu di kabupaten kota namanya sama apa enggak ya, tapi kurang lebih yang ngurusin itu ya, perizinan. Saya juga ucapkan terima kasih telah hadir. Dan tadi Bu Noneng menyampaikan di awal bahwa kita baru 12 yang mempunyai mall pelayanan publik secara fisik. Dan kita sekarang ingin jumping mall pelayanan publik dengan digital. Perbandingannya, ini Bapak dan Ibu sekalian ya, perbandingannya nih. Saya melihat rata-rata yang 12 ini membangunnya itu antara 3 sampai 9, kurang lebih antara 3 sampai ada yang 15, ada 18, tapi rata-rata 8 miliar per satu mall pelayanan publik fisik.
Sedangkan gitu ya, sedangkan nih saya ke Bu Noneng, Bu, kita buat secara digital. Ternyata untuk 27 kabupaten kota hanya 500 juta saja. Nah, ini barangkali yang harus kita think about it ya. Maksudnya bahwa kita harus mikir gitu bahwa kenapa kita kalau ada yang lebih efisien, kenapa harus kita maksakan untuk fisik, kurang lebih gitu. Nah, nanti saya akan cerita-cerita lebih panjang ini. Baik, saya kembali lagi ke apa yang ingin kita capai di sini dan apa yang ingin saya delivery ya ke Bapak dan Ibu sekalian. Saat ini merupakan forum tahunan. Jadi setiap tahun di awal tahun kita lakukan yang namanya forum perangkat daerah. Untuk apa? Untuk menyamakan visi kita. Ketika Bu Noneng menyampaikan data-data itu merupakan agregat dari Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita tidak punya visi, kalau kita tidak mempunyai langkah kerja yang kompak, yang sinergi, nggak mungkin mencapai begitu. Nah, oleh karena itu ini sangat penting. Tapi saya ingatkan, yang kita omongkan ini adalah nanti untuk 2024. 2023 sudah selesai. Jadi gitu Pak Tony, selalu 1 tahun sebelumnya kita bicarakan, diusulkan di bulan Maret, terus bergulir sampai dengan nanti 2024. Oleh karena itu, saya melihat 2024 itu adalah masanya apa. Ini yang harus kita pahami. Jadi jangan sampai karena kita ini 1 tahun kurang gitu ya, 1 tahun sebelum kita akan melakukan, lalu kita mengusulkan business as usual misalnya seperti itu. Nah itu jangan. Makanya saya benar-benar terus kawal bahwa apa yang Bapak usulkan ini benar-benar 2004 tuh benar-benar fit dengan zamannya. 2025, 2026 yang tadi Bu Noneng sampaikan. Itu ya, jadi selesai visi-visi kita samakan, jadi kerangka kerja kita bersama, lakukan di 2024. Mari kita sekarang berselancar deh di paparan saya. Bapak dan Ibu sekalian, saat ini kita memasuki yang namanya the golden age of digitalization. Jadi masa keemasan digitalisasi. Oleh karena itu kita jangan lagi berbicara bahwa Pak saya lebih efektif manual. Enggak, berarti ada sesuatu yang salah di dalam menjabarkannya. Ada sesuatu yang salah di dalam implementasinya. Kalau masih kita bicara bahwa Pak di saya belum siap, salah juga Pak. Mari kita sama-sama nih bagaimana kita untuk mendongkrak ini semua. Lalu apa yang menjadi enabler di sini? Yang menjadi enabler adalah sekarang masyarakat kita hampir 50% lebih itu adalah generasi Y dan Z, Pak. Bahkan Alpha sebentar lagi hadir. Y dan Z itu adalah sekitar 50%, yang mana kelahirannya antara 90 dan 2000-an. 1990 maksudnya, bukan. X kita sisa 22%. Baby boomers itu hanya bersisa 10%. Ya, jadi artinya baby boomers, apalagi di ASN, baby boomers sebentar lagi habis. Nah, otoritas kalau di ASN, otoritas berada di generasi X gitu ya, X early lah, yang tahun barangkali dekat-dekat ke 70 lahirnya, tahun 70. Dan yang diurus adalah generasi Y dan generasi Z. Masyarakat yang diurus adalah generasi Y dan Z dan Alpha sebentar lagi. Oleh karena itu, kita ini ya, saya asumsikan bahwa Bapak dan Ibu sekalian mempunyai otoritas untuk menyusun kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang kita susun adalah itu loh yang kita urus. Namanya adalah human centric. Kalau kita bicara Industrial 4.0 yang segalanya Internet of Things dan semuanya adalah mesin, untuk Industrial 5.0 balik lagi Pak, human centric yang diutamakan. Lalu pertanyaan Bapak Ibu sekalian, apa sih Pak human centric itu? Human centric itu adalah segala sesuatunya harus betul-betul fit terhadap kebutuhan manusianya. Jadi misalnya ya, sekarang ini generasi yang diurus generasi Y, generasi Z. Jadi anak-anak yang lahir gadget sudah ada, yang lahir sosmed sudah ada. Lalu mereka tuh berperilaku misalnya serba ingin praktis, bayar pajak ingin lewat gadget-gadgetnya di kamar sembari tiduran begini. Ibu bapaknya barangkali di mana anaknya ada di luar negeri, bisa bantu ibu bapaknya. Lalu perizinan pun demikian. Kan ibu bapaknya udah pada malas kali ya, anak-anaknya lebih malas lagi, apalagi anaknya lagi sekolah S2 di mana dan segala macam. Artinya itu human centric adalah bagaimana caranya kita menyusun, membuat sistem perizinan, membuat sistem pembayaran pajak dan lain sebagainya, itu yang memudahkan manusianya. Itu human centric. Nah ini yang kadang-kadang nggak dipahami. Apa sih Pak? Kan kayak gitu. Nah saya kasih tahu itu. Lalu sekarang kalau sudah paham, mari kita bermain, itulah gamesnya. Permainannya di situ. Gimana caranya? Sekarang
kita benar-benar human centric yang harus kita jalankan. Apalagi ini semua institusi yang menangani itu semua. Ini sangat mengasihkan. Satu lagi, bahwa akselerator kita adalah apa? Pandemi COVID-19. Akselerator, kita tidak pernah terbayang. 2019 ketika bilang, oh kita bisa kerja dari mana saja. Bullshit semuanya, nggak mungkin. Tapi ketika pandemi COVID, nggak ada yang bilang nggak mungkin, semua bisa. Belajar, sekolah, kerja, segala macam. Bisa semuanya. Nah itulah yang saya namakan point of no return. Nggak ada lagi kita kembali ke abad-abad dulu gitu loh. Atau ke tahun-tahun 2009 dulu. Kalau dibilang efisien nggak Pak? Ya sangat efisien. Saya di Jawa Barat ini paling bagus Pak. Sistem kepegawaian saya paling bagus. Makanya saya pantau. Kinerja Bapak dan Ibu sekalian, seluruh di Jawa Barat saya bisa pantau. Selama pandemi kurang lebih masih tetap di atas 90% kinerjanya. Karena semua kinerja kita dilakukan melalui aplikasi. Lalu apa-apa yang menyolok? Yang menyolok adalah biaya operasional kita bukan dipangkas, menurun 30%. Coba, gila nggak? Apa-apa yang turun? Yang turun adalah perjalanan dinas, makan minum, lalu honor-honor, segala macam. That is the point, eta bagus pisan. Bahasa Sundana keluar. Eta lagi. Itu bagus banget gitu loh. Itu bagus banget. Apa yang terjadi? Saya dengan teman-teman Bapeda. Oke, kita lihat. Let's see yang 2023 kayak apa? Usulan dari perangkat daerah. Apa yang terjadi? Misalnya 2019 ngusulin biaya operasional 2 perak gitu ya. Tiba-tiba yang sekarang nih setelah pandemi kita bukan pangkas, turun 30%. Ketika 2023 naiknya 6 kali lipat, 3 kali lipat dari 2019. Ini mindset yang belum ada gitu loh di teman-teman. Mentang-mentang Pak pandemik nggak ada, ya pandemik nggak ada tuh bukan berarti kita balik lagi bahkan lebih gede di sebelum pandemik. Gitu Bu Noneng gitu loh. Mendingan yang buat Bu Noneng tadi, daripada biaya operasional tinggi, kasihlah buat Bu Noneng laptop dibetulin, sarana-prasarana dibetulin. Nah jadi mindset gini belum dapat nih, belum dapat. Nah ini yang saya bilang dengan Bapeda, Anda jangan ragu-ragu, sudah ada best practice, hantam-hantam aja sebenarnya gitu. Ini rada-rada aneh memang sekdanya, tapi ya begitu gitu ya. Nah Bapak dan Ibu sekalian, ini harus kita appreciate. Investasi yang tertinggi di Indonesia adalah Jawa Barat. Tepuk tangan dong buat Bu Noneng dan jajaran. Bu Noneng dan jajarannya itu yang pakai baju-baju Harry Potter gitu ya. Tapi logat Oma Irama, jadi nggak hilang gitu. Tetap asal-usul mah ketahuan gitu ya. Nah tapi daya saing digital kita nomor 2. Masih kalah sama DKI Jakarta gitu ya. Nah ini yang kita kejar. Tadi tuntutan dari DPM PTSP gitu ya, daya saing kita digital aja nomor 2, kita nomor 1 investasi. Apalagi kita daya saingnya hebat. Bapak dan Ibu sekalian gitu ya, karena apa? Di negara-negara yang di investasi tinggi, katakanlah Google dan lain sebagainya, dia melihat ini semua. Nanti saya akan ada lesson learn kita. Jadi gitu ya, untuk yang bagaimana kita bisa mengembangkan khususnya gitu ya, investasi artinya bahwa kita harus benar-benar ekosistem ini harus kita jaga dan harus kita bangun. Jadi dari mulai regulasi tadi, saya dengar tadi Bu Noneng, infrastruktur on the track, sudah on the track semuanya. Lalu tenaga ahli yang terpilih, lalu pelaku pasar yang beragam, edukasi dan literasi dari keuangan, digitalisasi, akses modal yang memadai gitu ya, kerjasama antar pemerintah, dunia usaha dan lain sebagainya dengan perguruan tinggi. Tadi saya dengar itu on the track. Jadi yang 7 yang saya sebutkan, Ibu gitu ya, tolong cek kembali di dalam forum usulan-usulan forum OPD ini. Karena ini adalah ekosistem orang mau berinvestasi. Ini orang yang mau berinvestasi dan investasi kita kan tidak terbatas, bukan hanya misalnya hanya industri, tapi industrinya macam-macam. Kita mau narik Google, kita mau narik Tesla, barangkali kita mau narik segala macam ekosistem kita benerin. Ya, lengkapi. Bapak dan Ibu sekalian, nah ini saya ini ada oleh-oleh buat Bapak dan Ibu sekalian. Pasti Bapak dan Ibu sekalian udah tahu nih. Kalau kita tidak meningkatkan skill ya, teman-teman nih di sini ya, yang pelaku perizinan, pelaku misalnya yang tadi saya sampaikan, digitalisasi kayak apa, artinya bahwa kita sebentar lagi akan habis nih. Jadi artificial intelligence kita ini sudah berkembang dengan pesat. Saya bilang tadi, saya datang ke sini misalnya, saya harus menyusun apa sih yang harus saya ngomong di sini.
Artinya kan saya nggak boleh tidak ada isinya. Ruhnya apa? Lalu saya gampang saja, saya tanya di dalam artificial intelligence. Tolong buatkan sambutan saya di forum OPD perizinan dan investasi. Coba ditulis, ini tulis ya. Saya tanya nih, ini saya tanya ke artificial intelligence. Lihat kamera, lihat screen kiri kanan Pak. Mesin langsung buat Pak. Baca nggak? Salam sejahtera. Saya merasa sangat terhormat, bla 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 bla, lalu keluar isu semuanya. Isu ini yang saya tangkap dan saya ngomong ke Bapak dan Ibu sekalian. Poinnya adalah, Bapak dan Ibu sekalian kan punya konseptor. Kalau konseptor Bapak dan Ibu sekalian tidak punya daya analisis, udah selesai Pak. Ini Bapak udah pakai ini aja. Selesai semua. Gitu ya. Lengkap Pak, sampai dengan terima kasih. Saya kemarin ditunjuk Pak Gub sebagai Ketua Harian DKM Masjid Al-Jabar. Waduh, bingung banget. Saya orang teknis disuruh pidato untuk sebagai ketua harian. Saya langsung diam-diam sebelum maju tuh langsung keluar. Tolong buatkan sambutan saya sebagai ketua DKM Al-Jabar. Luar langsung keluar isu-isunya. Ya Pak Gub siap, saya siap. Sebenarnya begitu. Depan. Tuh Pak. Bapak mau pakai bahasa, Bapak mau pergi misalnya investasi kan Bapak harus pergi dong ke mana, ke luar negeri segala macam. Pakai bahasa Inggris, keluar bahasa Inggris juga. Ya, itu satu ya. Jadi satu poin apabila gitu ya, para konseptor Bapak dan Ibu sekalian biasa-biasa saja, hanya pandai hanya merangkai kalimat, selesai, nggak perlu lagi. Apakah mereka masih perlu? Perlu. Kalau apa? Kalau mereka punya daya analisis, analytical thinkingnya punya dan dia disebutkan di sini. Masih dia survive. Oke, saya ingin juga nanya nih, apa sih yang menjadi masalah investasi perizinan dan investasi di Jawa Barat? Ingat ya teman-teman DPM PTSP nih, para kepala bidang, kalau Anda wawasannya pas-pas saja udah digantikan oleh artificial intelligence. Nggak perlu lagi kepala bidang yang lihat-lihat itu ya. Tuh, langsung mesin. Semenit, 2 menit selesai. Yang menjadi isu perizinan dan investasi di Jawa Barat. Nah, Ibu boleh cek, nanti ini bisa terus Bu. Kita ini bisa terus berdiskusi sini. Let's say kita lihat di sini. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Oke, kita tajamin lagi. Tanya lagi, instansi apa yang kurang koordinasi? Dicek terus, dikejar terus. Nah, sayangnya dia tidak memiliki data, artinya kita tidak pernah share ke dalam cyber gitu. Tapi si artificial intelligence ini humble nih mesinnya nih. Jadi dia biasanya saya belum punya data bla bla bla, tapi dia mengusulkan beberapa tahap untuk itu. Humble, coba bayangin aja. Mesin aja humble gitu ya. Nah, ini bisa Ibu chat semuanya sampai mendapatkan sampai apa yang kita inginkan secara detail ini bisa banget. Jadi sekali lagi gitu ya teman-teman nih, para pejabat fungsional di DPM PTSP gitu ya. Anda pertama kuasain ini, yang kedua positioning Anda di mana. Kalau seumpamanya ini kebanyakan daya analitisnya kurang gitu ya, berarti Anda sisipkan di sana. Jadi pemikiran-pemikiran yang analytical thinkingnya itu masuk di sini. Itu ya, oke. Berikutnya kita lihat lagi terkait dengan kira-kira apa sih lapangan pekerjaan yang bakalan terancam gitu ya. Mari kita dengar ya, ada sedikit video pendek ya. Itu membuat McMurray di Kondisi Konstitusional bertanya ke Satya Nadella, apakah ChatGPT atau AI ini akan memberikan manusia dalam pekerjaan? Dijawab oleh Nadella, jelas akan ada pekerjaan-pekerjaan yang akan tergantikan oleh AI. Sepanjang sejarah manusia, kehadiran teknologi apapun itu selalu memberikan aktivitas tersebut. Namun semestinya sekarang ini kita sudah lebih baik dan lebih siap mengantisipasinya karena informasi dan ilmu sudah lebih mudah diakses. Menurut Nadella, saat ini manusia memerlukan AI supaya bisa bekerja lebih produktif dan bisa menyelesaikan problematika kita secara eksponensial. Masalah-masalah besar dunia seperti lingkungan hidup misalnya perlu 250 tahun untuk menemukan solusinya. Tapi dengan AI
Hari ini kita bisa mempersingkat kemudiannya menjadi 25 tahun saja. Menariknya lagi, Nadila menjelaskan bahwa dengan ChatGPT ini, para pekerja bisa menjaga tugas yang berhubungan dengan teknologi, walaupun mereka tidak memiliki keterampilan IT. Pekerja yang bekerja secara manual bisa naik kelas menjadi knowledge worker. Seorang frontline workers misalnya bisa berpartisipasi dalam transformasi digital di perusahaannya dengan menggunakan AI untuk mendesain proses kerja yang lebih baik. Ya, jadi yang jago-jago manual gitu, tetapi dia expert, jangan takut. Dia bilang bahwa mereka bakalan menjadi knowledge workers. Ya, tetapi dia pelajari aja ini. Dan itulah yang saya bilang bahwa inilah yang harus saling melengkapi. Tetapi kalau kita tidak mau belajar, kita terlalu apa adanya gitu ya, udah kalah semuanya. Udah kalah. Dan dia, artificial intelligence ini bekerja secara eksponensial. Jadi kalau seumpamanya gini, kalau DPMPTSP dia akan mengejar mau pelayanan publik misalnya begitu, tahapannya begini gitu kan sangat linear gitu ya. Kalau dengan artificial intelligence, coba bawa ini, pakai ini segala macam dan akhirnya itu yang mempercepat semuanya. Jadi kita tidak bekerja secara linear. Tadi mencontohkan bagaimana penyelesaian masalah lingkungan hidup misalnya gitu. Kalau dengan cara yang sangat linear, artinya bahwa mungkin bisa selesai 250 tahun. Tetapi dengan artificial intelligence yang sifatnya eksponensial, penyelesaiannya itu bisa hanya 25 tahun. Dan ini bisa terjadi di berbagai sektor. Nanti saya buktikan ya di slide-slide saya. Oke, mari kita lihat lesson learned di bidang perizinan. Saya cerita di sini, ada sebuah negara, ini ada dari Subang, Sumedang ada. Sumedang ada nggak? Nah, Sumedang. Ya. Ini menarik nih. Nanti saya case-nya Sumedang kalau di sini ya. Ini ada negara namanya Estonia. Penduduknya hanya 1,2 juta. Ya. Tapi seluruh pelayanan publiknya hampir 100% dengan online. Gilanya di situ. Cuman 3 yang enggak. Perkawinan, perceraian, sama jual beli aset. 3 yang enggak. Nah, bagaimana mereka dampaknya terhadap masyarakatnya? Pertama ya, dengan sistem online 100% ini, artinya mereka betul-betul negara ini harus secure dari cyber attack dan lain sebagainya. Oleh karena itu, manfaatnya tetapi ini benar-benar jadi produktif. Nih, saya contohkan begini. Ketika seorang ibu melahirkan seorang bayi, langsung diberikan EID. Jadi KTP langsung tapi elektronik. Ketika masuk TK, umur TK, langsung ada notifikasi dari negara kepada orang tuanya, anak Anda harus sekolah taman kanak-kanak. Ketika SD, anak Anda harus masuk SD. SMP, SMA demikian. Lalu yang lain lagi misalnya, ketika mereka berobat. Ketika mereka berobat, datang ke dokter, dokter buat resep tersebut langsung di-send dan semua apotek sudah megang apa yang harus diberikan obat. Manakala orang itu datang ke tempatnya, dia udah tahu apotek manapun juga ini obat kamu. Sekarang dari sisi pendidikan. Sejak SD yang mereka ajarkan adalah lebih kepada logical thinking-nya, logika berpikirnya. Makanya SD dipastikan permainan-permainan yang menstimulan logikanya jalan. Mohon maaf di TK. SD mereka sudah dikenalkan itu robotik, sudah dikenalkan coding. Kebayang nggak Bapak dan Ibu sekalian gitu ya, ini jumpingnya gitu ya. Ini anak-anak SD aja di sana udah kayak gitu, kita baru mahasiswa barangkali itu pun yang masuk jurusan elektroinformatika dan seterusnya, barangkali gitu, atau matematik. Tapi mereka udah dikenalkan gitu loh. Lalu ditanya nih, emang supernya kayak apa akhirnya? Dites lah anak-anak 15 tahun Pak, seluruh Eropa termasuk Indonesia juga ikut di sana. Apa yang terjadi? Anak-anak Estonia, dia tertinggi di dalam PISA test, namanya PISA test. PISA test itu adalah yang diukur matematik, yang dites, lalu science, satu lagi adalah reading, membaca. Yang mana kita literasi, membaca dan lain sebagainya itu sangat jeblok di bawah. Semua kalah negara-negara Eropa sama ini, anak-anak 15 tahun yang diukur. Itu yang saya bilang bahwa Ibu gitu ya, DPMPTSP membuat sistem yang sangat bagus tadi, walaupun kelihatannya sekarang masih
eksklusif single. Tapi kalau ini terus-menerus kita tahan, kemudian human centric kita pertimbangkan, nanti akan terus bergulir. Seperti halnya kita lihat di sini. Karena steppingnya begitu, tahapannya begitu. Nah, jadi yang seperti ini adalah dampaknya. Bahwa apa yang kita lakukan ternyata benar-benar luas sekali dampaknya. Yang saya bilang tadi, nanti perizinan itu bisa dibantu oleh anaknya yang dia berada di luar negeri misalnya. Orang tua yang di sini, anaknya di luar negeri bisa tuh dibantu. Nah, sekarang mudah-mudahan bisa seperti itu. Berikutnya kita lihat lagi. Kita lihat di sini ya. Jadi Estonia Investment Facility ini ada Compares dan satu lagi adalah virtual one-on-one meeting. Nah, sudah kita lakukan gitu ya. Dan kita lihat di sini. Mari kita lihat. In order to make a data-backed decision about which European country is most you should compare the 5 pillars of investment attractiveness. Choose your desired business object to make an honest comparison of Estonia with other business environments. Based on international rankings, Compares describes 5 major factors that determine a country's business attractiveness. Business decision is with Compares. Jadi sebuah aplikasi yang memang kalau kita lihat di sini untuk memberikan kepada masyarakat atau calon investment atau investor yang berminat dan melihat di dalam aplikasi ini. Bu Noneng ini bagus banget Bu, Ibu usulkan ya untuk 2024 di dalam forum ini. Jadi ketika investor masuk di dalam aplikasi itu, sudah langsung di mana saja lokasinya, di mana saja tempatnya, berapa investasinya, dan Ibu memberikan ekosistem apa yang ada. Semua informasi ada di sana. Jadi nggak bingung-bingung lagi, kan kalau kita sekarang masih, kalau saya lihat, karena saya sering menjadi juru bicara Bu Naneng nih, memaparkan apa yang akan ditawarkan oleh kita gitu ya. Tetapi ini adalah dalam bentuk aplikasi yang memang bisa diakses oleh siapa saja. Aplikasi tersebut lengkap, termasuk siapa sih di sana, apa ekosistem yang dibangun siapa, ahlinya siapa dan lain sebagainya, lengkap semua. Dan ini menghasilkan pounds yang banyak gitu di Estonia ini. Terus berikutnya one-on-one caranya seperti apa? Dan saya rasa ini kita sudah lakukan nih. Cuman ini ada lebihnya barangkali. Oke, jadi bagaimana langsung secara online gitu, virtual semuanya one-on-one meeting ini bisa dilakukan. Masa pandemi COVID kan kita sudah lakukan ya Bu, kan gitu ya. Dan itu sangat bagus nih, dan itu pertahankan. Dan kita setiap tahun kita mengadakan namanya West Java Investment Summit, kurang lebihnya adalah seperti itu. Tapi kita masih hybrid ya, ada yang datang langsung, ada yang virtual. Tapi poinnya adalah hal-hal seperti ini tuh sudah di mana-mana negara-negara maju lakukan dan berlomba untuk mencari itu. Termasuk kita bagaimana misalnya Switzerland gitu ya. Google dia invest di Switzerland ini karena apa? Karena yang tadi ekosistemnya sudah rapi semuanya. Dan tidak tanggung-tanggung gitu ya, bahwa menghasilkan jutaan dolar gitu ya masuk di negara ini. Switzerland is a fantastic platform for artificial intelligence. One key success factor for Switzerland and the innovation ecosystems are talents. We continue to invest here.
We really love the ecosystem. We love the universities that attract talent in the STEM education areas and other fields. We love the ecosystem with other great companies that do a lot of research and development, and that creates also a startup ecosystem where new innovations can prosper. So, saya ingin barangkali nanti 2024 Ibu harus punya cita-cita, namanya West Java is a hot spot for artificial intelligence, khususnya untuk investment ini. Salah satu yang menarik di sana bahwa dia sudah membangun talent, itu yang penting, sumber daya manusia yang mana itu langsung bekerja sama dengan top-top perguruan tinggi di sana. Nah, dengan cara seperti itu Bu, pasti Ibu akan lonjakannya tinggi. Nah, oleh karena itu yang harus memainkan ini adalah yang otak kiri kanannya jalan, Bang. Saya tegaskan di sini ya, yang otak kiri kanannya jalan. Otak kiri cuma ngitung-ngitung gitu ya. Tetapi daya kreativitas, strategi itu berada di kanan nih, otak kanan nih. Pertunjukan tadi menurut Bapak dan Ibu sekalian mungkin dipandangnya nih, lihat otak kiri kanan di sini, apa di gambar ini. Pertunjukan tadi barangkali dipandang oleh kita semua sebagai pertunjukan ya untuk opening ceremony hura-hura. Kalau saya tidak, saya melihat orang-orang yang ada di sini. Dan itu merupakan bagaimana saya mencari talent. Mencari talent. Siapa yang benar-benar all out di dalam pertunjukan itu adalah best talent bagi saya. Dan saya bisa cross-check dengan profil mereka. Karena saya punya di Jawa Barat, per orang, setiap orang saya punya tahu profil orang-orang itu. Nah jadi gitu Pak Tony ini Jawa Barat ini benar-benar pemikirannya adalah seperti itu. Jadi saya ingin benar-benar memainkan Bapak dan Ibu sekalian di area ini otak kiri dan kanannya jalan. Caranya gimana? Caranya yang sepele-sepele dari tadi. Kita coba aja. Dan ini yang salah satu yang menarik di sini adalah semua talent-talent yang di depan ini adalah semua karyawan dari DPMPTSP. Gitu ya, Bu ya. Tepuk tangan dong. Cip, kayaknya bagus nih yang tepuk tangan ini di copy sama kita. Nah kayak gitu-gitu kan kreatif kan gitu ya. Nah oleh karena itu saya cerita nih, bagaimana saya seorang sekda gitu ya, mendorong semua perangkat daerah, ini kan DPMPTSP udah tahu ya role-nya seperti itu. Semuanya harus seperti itu. Mari kita lihat. Kita lihat mulai dari bagaimana kita membangun gitu ya, opening ceremony yang semuanya sudah digital. Kita mulai dari sana, kita lihat. Ini semua sudah digital nih, nggak ada MC, nggak ada pembaca doa, tetapi semua di drive oleh digital buat kita semua. Wah, berdiri. Salsa Indonesia Raya. Bapak dan Ibu hadirin kami muliakan. Selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, marilah kita doa bersama. Tata kelola keuangan yang lebih baik, meningkatnya optimalisasi pendapatan daerah, serta yang berbahagia. Nah, itu contoh semua di drive dari A sampai akhir, MC-nya dan semua pembaca doa, laporan panitia di drive digital. Ada yang nyindir ke saya, Pak, saya MC kehilangan dong Pak. MC di sini ada kan? Nah, jangan takut. Artinya Anda peran MC itu kalau cuman flat saja nggak cukup. Selesai dengan digital, dengan artificial intelligence. Artinya Anda harus mengembangkan daya tarik MC untuk menghangatkan acara ini gimana caranya. Tadi udah bagus tuh, ada pakai jeans robek-robek tuh menarik tuh, saya seneng banget. Mana tadi? Tepuk tangan ada ya? Nah ini yang saya suka. Nah jadi ya Pak dan Bu gitu ya, profesi kita masih bisa bertahan, tapi naik kelas gitu loh di dalam skillnya.
Nggak ada lagi MC yang cuman datar gitu ya, yang mau dilihat, mau didengar sama penonton dan lain sebagainya, audiens itu biasa-biasa saja. Nggak bisa kalau gitunya, udah aja selesai nih, udah selesai. Nah lalu yang kedua nih, ini ada ide kreatif juga nih, dari Dinas Peternakan Pak. Jadi counting down dan surprise. Biasanya kan kalau kita counting down, 5, 4, 2, 1, gelegar gitu ya, segala macam. Kalau ini unik nih Pak, kita lihat. Nah itu daya kreativitas lagi. Saya suka banget. Jadi saya benar-benar men-challenge ke seluruh perangkat daerah di Jawa Barat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian nih yang hadir di sini, silahkan Pak. Maksudnya bahwa beginian tuh bukan berarti cuma hura-hura, tapi justru saya ngecek otak kanannya jalan apa enggak, kurang lebih gitu. Dan nanti saya akan korelasikan dengan prestasi ya. Karena sekali lagi Jawa Barat bagus nih database untuk kepegawaian. Prestasinya kayak apa? Nah ini adalah ada beberapa meeting apa namanya istilahnya opening ceremony di berbagai OPD yang barangkali juga ini insight untuk Bapak dan Ibu sekalian kabupaten kota. Model seperti apa? Kita lihat. Ini Dinas Lingkungan Hidup menggunakan daur ulang semua dan ini semua karyawannya turun juga, pegawainya. Ini Dinas Kominfo ya. Ini Disduk Capil, ini kepala Disduk Capil yang baju hitam tuh. Ini Dinas Peternakan, ini kepala Dinas Peternakannya nih. Ini para JPT, para JF Madianya ini. Ini Dinas Tenaga Kerja nih. Ini Dinas Perhubungan. Yang nggak sinkron pasti kesehariannya juga nggak sinkron ini. Ini Dinas Lingkungan Hidup nih. Ini Dinas Parbud. Ini BKD. Ini KUKM. Semua dikeluarkan produk UMKM-nya Pak, dimodesialkan semua oleh para karyawannya. Ini Disdik semalam nih.
Oke, ini sampai dengan progres tadi malam sampai jam 10 ini performers dari Disdik. Dan Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Yang pertama bahwa sekali lagi ini adalah untuk cara mengasah otak kiri kanan jalan. Nah, saya bilang cek tadi. Saya lihat, lalu saya lihat. Ini Bu Nenden barangkali masukan untuk Bapak ini bagus. Jawa Barat ini gitu ya, dalam 4 tahun terakhir kita mendapatkan prestasi internasional, nasional maupun organisasi masyarakat 484, Pak. Jawa Barat 484. Ini suara yang tepuk tangan kompaknya jangan telat nih, bagus nih. 484, Pak. Nggak ada yang ngejar di seluruh kementerian, baik kementerian, pemerintah daerah lainnya, nggak ada yang ngejar. Perhatikan Pak, kita lakukan town hall meeting yang saya bilang saya dorong otak kiri kanan jalan di 2 tahun terakhir, luar biasa Pak. 122, 139 penghargaan kita. Yang saya bilang tadi, kalau kita cuma jalannya otak kiri, barangkali itu cuma linier doang gitu jalannya itu. Jadi kalaupun ada prestasi ya, tahun ini 1, tahun depan 5, tahun depan 10, ini kan enggak, shoot gitu. Lalu dari sini, saya analisis lagi, di zoom in sama saya. Dinas mana sih yang paling banyak berkontribusi dengan penghargaan ini? Yang paling banyak penghargaan ternyata jatuh kepada Dinas Kominfo. Ini enggak tepuk tangan kalau ini sih. Nah, lalu saya cek lagi Pak. Jadi Pak Tony saya bisa ngecek lagi. Dinas mana sih yang mempunyai pegawai ASN-nya atau pegawainya gitu semua hasil dari assessment yang mempunyai nilai intelijensia atau kompetensi dasarnya yang rata-rata tertinggi. Ternyata Diskominfo ini adalah kedua di Jawa Barat. Lalu saya cek lagi. Yang kedua siapa yang penyumbang tertinggi? Dinas Lingkungan Hidup Pak katanya. Oke. Lihat kreasinya, tadi kan Diskominfo lihat kreasinya kayak gitu, Dinas Lingkungan Hidup kayak gitu kan, dan semua itu pegawainya. Yang tertinggi yang mana yang rata-rata? Ternyata Dinas Lingkungan Hidup, ini berkorelasi nih, kejar-kejaran Kominfo. Nah yang ketiga, mudah-mudahan DPMP-TSP ya, tapi saya belum lihat. Tapi saya belum lihat nih, saya cuma mau lihat kreasinya ada, oh ada. Nanti saya tinggal cek aja rata-rata intelijensianya pegawainya kayak apa, saya lihat gitu ya, sama prestasinya kayak apa. Nah jadi Bapak dan Ibu sekalian, jadi saya pendekatannya sangat amat ilmiah gitu ya. Yang seperti ini saya terus juga saya pantau gitu ya. Dan apakah berkorelasi dengan prestasi, apakah berkorelasi dengan kinerjanya dan seterusnya. Itu semua saya ada catatan dan datanya. Mari kita lihat pertunjukan hari ini, kita lihat ini dia. Oke, tepuk tangan dong ini. Ketika ditampilkan dinasnya diam-diam aja. Ya, lanjut gitu. Nah, kebayang nggak kalau, nah, tepuk tangan boleh. Kebayang nggak kalau saya ikutan, kan mendistrak ini. Soalnya nanti kamera bakalan ke saya toh. Nah, itu dia. Makanya saya lebih baik saya tahan, saya shoot aja. The best actress, kira-kira jatuh kepada siapa nih? Nah, ini nih, best actress, lihat tuh. Mana ibunya?
Kacamatanya mana kacamatanya? Kacamatanya mana? Saya apa itu? Kita wawancara ini jarang-jarang pas kita wawancara langsung nih. Ibu namanya siapa dan perkenalkan di depan ini. Oh, iya. Nama saya Evi Purnama Dewi, Pak. Terus dari bidang dari apa gitu? Eh, Umum. Bidang pengembangan iklim promosi PPIPMP. PIPPMP. Mudah-mudahan saya nggak salah pilih ini. Masa nyebutin unitnya begini gitu. Coba yang lancar. Gugup. Yang lancar ulangi lagi. Dari bidang atau unit? Unitnya bidang pengembangan dan promosi, Pak. Oke. Ibu kesehariannya apa? Jadi team of team di sini? Kalau saya sih pengadministrasi program kerjasama. Oke, keren. Terus Ibu tadi keperhatiin nggak kira-kira, oh saya bakalan kepilih ini karena keren. Mau dikasih hadiah loh sama saya. Kesan-kesan Ibu kok gayanya lain dari yang lain, kenapa? Itu spontanitas aja sih, Pak. Hah? Spontanitas Karena dari hati gitu ya? dari hati aja sih, Good. Pak. Ini contoh nih. Ya. Tadi masih ada lanjutannya nggak Ibu ini? Saya nggak ada. Sebetulnya ada tadi saya kirim. Saya penasaran Bu, ketika Ibu tampil yang kedua kali, apakah Ibu yang pertama kebetulan? Enggak Bu, pas yang kedua kali Ibu juga hebat banget. Tepuk tangan ya. Bu, terima kasih ya. Ya, sama-sama, Pak. Nanti hadiahnya tolong ke Kang Anjar mana? Kang Anjar ada? Oh ya sini. Nanti ke Kang Anjar bawa satu hadiah buat Ibu ya. Good, terima kasih Bu. Tas. Pak Tatang mana? Foto dulu dong. Ya. Tuh, coba itu sekarang ikutin ini. Ya. Ya. Makasih. Ya, makasih, Bu. Pak. Harap cemas-cemas siapa the best actors? Kira-kira siapa ya? Ada orangnya nggak di sini ya? Nah, ini the best aktornya ini. Menikmati banget ya. Tapi pintar, ada usaha, tangannya lihat tuh. Sini. Chip, one more. Ya. Ya, lihat dulu selesai ya. Nah, yang paling suka saya ini, Bapak cari tangan, Pak. Tuh, lihat cari tangan, Pak. Kayaknya Bapak ingin ngumpetin gitu ya, gini. Tepuk tangan dong. Silakan perkenalkan Bapak di semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Raden Sudrajat dari bidang urusan pelayanan perizinan infrastruktur dan sosial, Pak. Ya. Kebetulan di sini saya bukan izin jasa transportasi, Pak. Ya. Dengan pengurusan bongkar muat, Pak. Nah, Gitu. Alhamdulillah. Pertanyaan saya, Bapak sadar nggak kalau Bapak gerakannya asik banget gitu loh, Pak? Enggak, Pak, menikmati aja, Pak. Lalu setelah Bapak menikmati cari tangan orang ya? Iya nggak cari tangan orang Bapak? Betul, Pak. Oh, mana Ibu yang dicari tangannya tadi? Ada di sini. Bu Farida. Mana ini ya? Kayaknya kalau Bapak udah dipanggil Ibu nggak ilfil, nggak jadi nih ngambil. Sini. Ya. Nah, lihat kita ulang lihat ya. Bapak kita sama-sama lihat di sini. Lihat Ibu. Ya.
Nah, ternyata ibu yang cari. Ternyata ibu yang cari tangan ini. Ibu nggak boleh, Ibu. Ibu siapa namanya? Perkenalkan Pak, saya Farida Dwi Astuti. Ya. Saya analis, saya Jabatan fungsional, analis penata apa? perizinan ahli muda pada urusan pendidikan dan kesehatan. Nggak ada hubungan dengan urusan perhubungan kan? Nggak ada Pak. Kenapa Ibu cari-cari tangan? Saya mencari pegangan Pak. Ya, Bapak dapat hadiah. Kang Anjar, nanti buat Bapak satu ya hadiah. Ibu terima kasih. Ya, Bapak terima kasih. Ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, yang saya bilang tadi, ini bahwa Jawa Barat sudah melakukan seperti ini, gitu ya. Kita lihat ini, tar dulu yang tadi. Nah, ini, saya tadi nggak kenal ini siapa ini. Saya nggak kenal ini siapa ini, gitu ya. Coba, tar dulu. Ada yang kenal nggak yang paling kiri sana, paling kiri? Pak Sekdis ya. Pak sini Pak Dodin. Tar dulu. Mau nyamain sama Oma Rama juga jauh, Pak. Sebetulnya saya ngelihat enggak sama-sama amat gitu ya. Cuman menghargai aja, ketawa gitu ya. Tar dulu. Jadi kira-kira Bapak dengan dandan gini tujuannya apa? Jadi ini Pak, inspirasinya sih kita bisa lihat-lihat gitu ya di sama pada digital juga banyak. Oh gitu ya. Tapi kita menyesuaikan dengan tema-tema kita di PMPTSP. Kalau nyanyi itu bukan sudah nyanyi tapi ada makna tadi. Misalkan sahabat itu perlu, dalam tim itu perlu. Sahabat dalam suka dan duka itu perlu. Iya, sip. Itu filosofinya ada ternyata. Ada Pak. Ya. Jadi dari awal desain pokoknya semua punya makna. Keren. Tepuk tangan buat Pak Dodin. Ini yang saya keperhatian 3 orang ini nih, soalnya agak aneh ini 3-3-nya kan gitu. Coba yang tengah siapa? Itu lebih aneh lagi. Ya makanya. Ini kayak Mrs. apa ya? Mrs. apa dulu ada film apa sih yang pengasuh itu loh. Mrs. apa ya? Doubtfire ya. Iya benar-benar. Ya, Mrs. Doubtfire sini. Jadi kenapa memerankan itu? Ingin tahu saya. Bingung juga saya juga ya Pak. Ini namanya, ini Pak, Rominol itu kebetulan Pak Pik ini ngurus Mino Pak. Oh gitu. Mino itu apa? Miras ya? Miras. Agak dipaksa sih Pak. Oh, lagi mabok pantesan Pak. Coba saya ingin satu bait aja. Gimana Pak? Dirimu hadir. Ya, coba. Ada nggak ininya? Instrumennya? Sesaat kau hadir ya. Sesaat kau hadir ya. Di YouTube aja di YouTube. YouTube. Ya, sembari nunggu. Nih yang paling kanan siapa? Ini. Ini kan kita mau rapat dengan Pak Gubernur ya, Bu Noneng. Ini 3 ini saya mau nampilkan foto ini nih. Pak Gubernur, kita memang salah kelihatannya memberikan tugas dan fungsi. Yang tengah itu ngurus miras jadi gitu. Ya, satu lain. Yang bagus suaranya loh. Jangan ketinggian. Ya, kita sini-gini. Engkau datang ketika aku jatuh bangun dan jatuh. Pamung sini. Dalam rangka menyusuri kehidupanmu yang Pak Upi sini. Dan hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir. Audiens, tangannya boleh ke atas. Menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang Terdiri aja Bapak Ibu, maka silakan berdiri.
agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Berdiri. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan menenangkanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi dan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Ya, tepuk tangan buat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tadi saya menunggu surprise. Ya. Nah ini kembali ya ke masalah talent nih. Tadi kan bagus nih Omai Rama. Cuman di sana tuh ada permata gitu ya. Kenapa nggak ditampilkan ini orang? Saya bilang gitu. Coba. Ketika sekarang diberikan kesempatan dan nyanyi luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Piki nih. Nah itu adalah masalah bagaimana ini ya, masalah bagaimana kita bisa menempatkan, nggak apa-apa Pak Dodi juga bagus gitu, tetapi ada segmen satu yang memang harusnya itu menjadi punchline-nya gitu. Izin Pak, jadi ini tadi di puncaknya sebetulnya itu Pak, di puncak nih. Ya, tapi oke Pak, ini konsep udah oke banget. Tapi Pak, kalau lagunya lagu Omai Rama dia nggak akan maksimal Pak. Ya harus tahu dong kita. Kalau lagunya Omai Rama dia nggak akan stop seperti ini. Itu Pak yang namanya bagaimana kita cara memilih. Nah salah satunya kenapa Pak? Otak kiri kanan kita tuh harus jalan itu loh makanya. Ya. Oke nggak? Pak Denny sini Pak Denny. Ya. Ini Pak Denny salah satu tulang punggung dari DPM PTSP ini. Ya. Kenapa memilih peran ini? Supaya beda aja Pak. Soalnya kalau nggak pagi gini malunya besar. Kalau pakai ini nggak terlalu malu. Oke ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini saya kayak jadi penghibur ya, gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa inilah Jawa Barat, gitu loh. Inilah Jawa Barat. Dan saya melihat DPM PTSP ini pasukannya yang paling lengkap barangkali gitu. Tepuk tangan buat DPM PTSP. Nah, ya. Oleh karena itu saya pesan gitu ya kepada Bapak dan Ibu sekalian, coba tampilkan yang terbaik. Ini saya kasih contoh ya. Kenapa saya begini? Kalau kita pendekatannya untuk mencari talent ini dari kegiatan harian, apalagi dari ini ada struktural, ada fungsional, ada pelaksana dan lain sebagainya. Itu yang namanya pelaksana yang mempunyai potensi yang hebat, fungsional yang hebat tidak akan terlihat. Karena kita pendekatannya secara formal dan dari role dari pekerjaan kita. Jadi yang kelihatan cuma strukturalnya aja. Sementara saya ingin cari talent dari dasar. Siapa sih sebetulnya yang punya talent hebat itu? Inilah mainannya. Jadi saya bisa melihat, oh peran ini begini, peran ini begini, peran ini begini. Dan saya selalu mencatat dalam catatan saya akan cek dengan profil yang bersangkutan. Nah ini barangkali gitu ya, ini share kepada Bapak dan Ibu sekalian. Karena Bapak dan Ibu sekalian di area yang betul-betul harus pintar mengentertain. Bukan bisa nyanyi, bukan, mengentertain bagaimana investor, bagaimana yang orang mau datang perizinan dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian, satu hal ya, jangan lupa kita harus meregenerasi. Sebagai contoh gitu ya, bahwa kita nih Jawa Barat nih tiba-tiba datang kehadiran anak-anak SMP, SMA misalnya begitu. Kasih yang terbaik buat mereka. Nih sebagai contoh nih, saya kehadiran anak-anak Taruna Bakti yang kebetulan ibunya ada di sini nih, Ibu Nenden, ya berdiri Bu sekali lagi gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana kiprahnya anaknya Bu Nenden nih, lihat.
Oke. Bayangkan Pak, ini anak-anak nih, ini calon ke depan Pak. Dia diperlihatkan bahwa Jawa Barat tuh ngelolanya kayak gini. Dia pasti ada tertanam dalam benaknya, oh kalau saya di pemerintahan barangkali saya sangat tertarik dan ingin memperjuangkan bangsa ini. Saya yakin, tanya aja ke Bu Nenen. Bu Nenen sini, anaknya ngomong apa ketika pulang dari kita, dari Pemprov ini, kunjungan ini? Terima kasih Pak Sekda. Izin Bu Kadis, Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, kebetulan waktu itu anak saya mengikuti POMG Pak yang rutin dilaksanakan setiap bulan dan ada kesempatan untuk ke Gedung Sate. Beliau sangat terkesan dengan pemaparan Bapak, kemudian juga pengalaman mengunjungi museum. Sangat-sangat tertarik gitu Pak. Terima kasih. Artinya dia terus membekas ya? Ya, apalagi sangat, digosip para orang tuanya itu terus beredar ya? Iya, nah, sangat membekas aja. Pak. Malah ada beberapa orang tua yang ingin mengunjungi Gedung Sate Pak pada hari-hari. Ingin mengunjungi Gedung Sate atau mengunjungi saya? Ingin mengunjungi Bapak juga. Sate ya. Oke, gitu Bu Noneng, sekali lagi terima kasih. Terima kasih semua. Oke, tim foto coba. Biar dikelilingin anak-anak yang lagi miras gitu ya, nggak apa-apa. Sip, terima kasih. Makasih ya. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, demikian barangkali penutupan yang serba aneh gitu ya. Karena terlalu memainkan otak kanan kali ini, tetapi saya appreciate dengan Bapak dan Ibu sekalian yang masih hadir di sini. Dan saya appreciate tentu saja buat BPMPTC Provinsi Jawa Barat, Bu Noneng dan kawan-kawan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Sekda, terima kasih atas arahannya. Mohon berkenan Bapak untuk foto bersama dengan seluruh peserta. Seluruh peserta bisa berdiri di tempatnya masing-masing. Ya, untuk tim humas dan rekan-rekan media dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Bapak Ibu. Ya, kita bersiap-siap terlebih dahulu. Pak izin, boleh foto? Silakan. Baik, untuk tim foto sudah siap? Untuk seluruh peserta boleh kembali. Untuk seluruh peserta bisa dirapatkan kembali. Boleh maju, Bapak Ibu? Ya, sudah siap? Dirapatkan kembali yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan bisa dirapatkan kembali. Ya, diisi dulu Bapak Ibu. Oke. Ya, sudah siap? Aba-aba ya. Aba-aba dari saya. Yuk. 1, 2, 3. Baik, sudah. Sekali lagi. Sekali lagi Bapak Ibu. Investasi juara. Investasi juara. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Sekda dan kami persilakan untuk dapat melanjutkan kegiatan kedinasannya. Suaranya kecil.